Dasar dulu. Terdengar suara soundnya? Audionya kedengeran nggak? Oke, Dengar, saya Bu. dengar. Beneran yang lain? Saya putar lagi. Terdengar audionya? Tidak, Bu. Halo? Enggak, Hah? Bu. Enggak, Tidak, Bu. Bu. Enggak terdengar, Bu. Beneran nggak ada? Oke, bentar. Saya kirim materinya dulu ya. Saya kirim materi untuk listeningnya, mungkin karena harus pilih salah satu ya, audio ataupun si PPT ya. Bentar, saya coba share audio. Nah, saya coba share audio ya. Ya. Oke, kalau ini kedengeran nggak? And then choose the best answer to the question. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation. Halo? Kedengeran Terdengar. nggak audionya? Terdengar kok, Bu. Terdengar, Ibu. Jelas ya, jelas ya. Halo? Oke, kalau gitu saya coba share ininya ya, materinya melalui grup, bisa kalian akses, bisa kalian download dulu untuk yang latihannya aja, karena ini nggak bisa sekaligus audio sama PPT ya. Nanti saya bagikan dulu untuk latihannya, sisanya akan saya jelaskan di slide ya, atau memang mau semuanya nih, materinya juga sekalian. Bentar. Mungkin bisa kalian download dulu ya. Kalian download di grup. Sudah masuk grup semua kan ya? Grup 43 bener? 4B, 4B, 4B. Benar, Bu. Nih, saya share di grup ya, bisa di-download, nanti audionya saya yang putar. Sebenarnya untuk listening, latihan listening yang saya kirim ke kalian itu sudah ada audionya. Jadi kalau kalian mau belajar, mau mengulang lagi apa yang ada di latihan, bisa diputar aja di dalam PPT-nya. Ya, sedang berproses ini untuk latihan TOEFL-nya. Nanti tolong kalau memang sudah sampai di download masing-masing, ya nanti audionya saya yang putar dari Zoom, kemudian nanti juga kalian ininya saat latihan atau saat kita exercise itu bisa membuka PPT-nya. Nah, itu semuanya sudah ada audionya. Jika kalian ingin belajar lagi di rumah, bisa diakses, bisa diulang berkali-kali juga. Oke, sudah siap ya? Yang belum on cam, saya minta tolong buka kameranya ya. Ada Stephanie, Dinda, Bella, Justina, Dinda Hernanda, Anggun, Della, Diva, Kartika Hagai, Sylvia, Alkesa, Elia Rosa ya. Karena untuk kehadiran itu langsung dari screenshot Zoom. Jadi kalau ada yang tidak on cam ya berarti dianggap tidak hadir begitu ya. Dinda, Anggun, Salsabila, Della, Dwi Martina, Sylvia, Izin Alkesia, sama Kartika Hagai. Gimana? izin konfirmasi, Bu. Saya pakai dua device. Jadi Oke, di boleh. laptop pakai Tapi HP. oh, maksudnya Zoom-nya di login di mana? Oh, Dela ada dua Di ya? laptop sama Oke, HP. boleh. Oh, ini Alkesia keluar masuk nih Alkesia. Sudah ya, Dinda bisa mendengar suara saya, Kartika, Sylvia, sama Alkesia nih Alkesia dari tadi keluar masuk sinyalnya ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. So, hari ini saya akan melanjutkan materi yang terkait dengan
Intensive TOEFL yang mungkin merupakan materi lanjutan ya dari rangkaian kelas intensif TOEFL. Tapi sebelum saya memulai materi listening kita hari ini ya, kita akan sedikit ngobrol dulu ya, pembuka ya terkait dengan apa yang sudah kamu hadapi di TOEFL test. Otomatis sudah pernah ikut TOEFL test kan ya? At least sekali 2 kali lah ya. Oke. Listening apa si TOEFL test itu ada berapa sih soalnya? Totalnya ada berapa soal? Ada yang bisa jawab atau masih ingat? Totalnya berapa soal untuk TOEFL test secara keseluruhan dan berapa pengerjaannya? Berapa lama waktu untuk pengerjaannya? Ada yang masih ingat? Lupa? Lupa Miss sekali doang kemarin itu juga nggak sadar ngerjainnya. Makanya nggak bisa jawab. Siapa coba yang bisa jawab? Asdi bisa? Masih ingat nggak Asdi? Berapa sih soalnya? Hah? Izin menjawab, Miss. Setahu saya sih 100. Itu pun dibagi-bagi untuk pengerjaan soalnya itu 1,5 jam, Miss. Satu Yang saya setengah ingat. jam. Oke. Asdi ingatnya 100 soal 1,5 jam. Kalau Justina masih ingat? Masih ingat Justina? Belum trauma kan ya ketemu soal TOEFL ya? Jangan trauma dong, kan masih ada nanti TOEFL hari apa? Bulan depan ya tes TOEFL-nya ya. Justina berapa soalnya nih? Ya kemarin Justina ini hadapi ya. Justina, dengar suara saya nggak? Dengar, Miss. Ya, berapa soal TOEFL ya Justina ya kemarin? Lupa, Miss, kemarin, Miss. Ini ujiannya kapan ya? Kok bisa lupa? Emang ujiannya long time ago ya? Sampai lupa nih. Kalau Dinda masih ingat, Dinda? TOEFL itu apa sih? Berapa soalnya dan berapa lama pengerjaannya? Kata si Asdi, itu tadi ada spill dari Asdi 100 soal, katanya pengerjaannya 1,5 jam. Kalau ini, kalau Dinda, berapa Dinda? Sama nggak dengan Asdi jumlahnya? Halo? Dinda Dinda? yang Dinda, ada 2 ya? Dinda Hernanda. ingat aku sampai 95 soal ya, Miss. Berapa bisa diulang suaranya nggak kedengeran? Mungkin 95 soal. 90? 95. 95 soal ya? 95 gitu, Miss. Kita aku. 9545. Oke, berarti untuk pengerjaannya berapa lama? 60 menit. 60 menit. 40 menit. Oke lah. Terakhir nih, sambil nunggu yang belum on cam ya, ada si Sylvia sama Kartika Hagai sama Teresia Angela. Ini wajib banget untuk buka kamera. Kalau tidak buka kamera berarti dianggap tidak hadir karena ini absennya dari screenshot ya. Oke, terakhir saya tanya deh. Serly berapa Serly? Soal TOEFL ada berapa? Seingat saya ada 100 ya, Miss. Ada 100 pengerjaannya? Sekitar kurang lebih 2 jam kalau nggak salah. 2 jam. Oke. Berarti rata-rata pada ngejawab 100 ya? 100 pengerjaannya 2 jam. Nah, untuk sesi ada berapa sih sekarang? Sesi listening ada berapa? Sesi listening. Sesi TOEFL ada berapa? Ada berapakah sesinya? Ada berapa tipe soal maksudnya? Kalau bingung ada sesi berapa? Ada berapa tipe soal jadi untuk apa TOEFL? Untuk TOEFL apa ada berapa tipe soal? Teresia ada berapa tipe soal ya? Lupa nih, soalnya aja saya lupa, ya sesinya juga lupa. Oke, saya kasih spill. Yang pertama ada di bagian listening ya. Listening dulu, habis listening kita punya apa? Structure, kemudian ditutup dengan reading comprehension. Jadi, Ibu Bapak sekalian, soal TOEFL itu totalnya ada 140 soal dibagi jadi 3 sesi begitu ya. Jadi 140 itu pengerjaannya 2 jam pengerjaan. Sesi pertama itu listening comprehension yang atau dalam bahasa Indonesianya kita bilang adalah mendengar ya.
soal atau tes mendengar dalam bahasa Inggris. Begitu. Mungkin sudah ingat-ingat dikit lah ya apa yang sudah kalian hadapi kemarin selama pengerjaan TOEFL yang kemarin. Oke, kita sekarang masuk ke dalam sesi listening. Menurut kalian listening ini gimana ya? Gampangkah? Ibaratnya kalau kita main game itu ya ada bagian easy, terus itu setelah easy dia mungkin ada apa? Medium. Setelah medium dia punya hard gitu ya. Nah, menurut kalian listening ini gimana? Apakah dia masuk kategori gampang? Atau susah banget, Miss? Dari 3 ini yang paling susah listening. Kalau Dela yang susah apa menurut Dela sama Risa? Listening masuk kategori gampang atau susah? Dela. Listening masuk ke dalam kategori gampang atau susah? Dela. Atau Risa deh kalau ini Dela masih bingung. Risa sama Dela bisa dengar suara saya? Bisa, Miss, tapi agak putus-putus. Oke. Untuk listening menurut Bisa, Miss. Dela susah atau gampang? Soalnya Agak susah, Miss. agak susah. Yang membuat dia susah apa? Nggak ngerti artinya atau ngomongnya kecepatan? Dua-duanya, Miss. Dua-duanya. Oke deh, listening comprehension itu total saya langsung aja ya masuk ke dalam listening comprehension. Mungkin masih ingat atau ada yang sudah langsung trauma dan melupakan apa yang sudah kamu hadapi di soal tes listening kemarin ya. Jadi listening itu adalah sesi pertama di soal TOEFL. Jadi begitu mulai soal TOEFL langsung teng tong teng tong teng masuk ke listening section. Ya, listening section itu adalah tes in listening comprehension. Jadi tes untuk mengukur kemampuan mendengar, ya karena akan ada audio, kita mendengar, kemudian dikasih soal, begitu ya. Nah, listening tuh soalnya ada berapa? Soalnya tipenya, totalnya ada 3. Semuanya terdiri dari 50 item. Ya, jadi ada 50 soal yang harus dikerjakan selama 35 menit. Ini saya tanya dulu ya, ini kedengeran, apa kelihatan nggak ininya, PPT-nya? Kelihatan, Miss. Oke, kelihatan. Jadi saya ulang lagi, soal listening itu terdiri dari 50 item, terjawab, harus dijawab dalam waktu 35 menit. Ya. Jadi otomatis dari satu soal ke soal yang lain itu kurang lebih ada 12 detik. Ya. Kalau kalian masih ingat saat pengerjaan di kemarin di audio ya di komputer di pojok kanan itu kan ada kayak hitung mundur ya 12 detik. Kurang dari 12 detik, maka akan terskip terisi dan tidak terisi akan terskip kosong, begitu ya. Nah, jadi kalau listening ini nggak diisi rugi banget, atau nggak langsung cepat diisi rugi banget, ya karena nanti kalau seandainya 50 pola pertanyaan begitu akan banyak yang bolong, ya akan banyak yang terlewat. Nanti kita akan bahas ya strategi dan juga tips dan triknya dalam mengerjakan soal listening itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah saya spill bahwa soal listening itu tipe soalnya ada 3. Yang pertama ada short dialogue, ya short dialogue itu atau short conversation. Jadi conversation itu akan ada percakapan pendek begitu. Yang namanya percakapan kan pasti ada 2 orang ya, ada 2 orang yang bercakap-cakap, laki-laki dan perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi dibalik-balik mana yang ngomong duluan. Nah, otomatis kalau seandainya percakapan pendek, itu pendek banget percakapannya gitu loh. Akan berbeda dengan yang long conversation. Kalau long conversation itu percakapannya panjang, masih bercakap-cakap antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Tapi untuk durasinya dan kalimat yang dilontarkan itu akan lebih panjang dibandingkan pendek gitu. Kalau pendek otomatis satu audio untuk satu pertanyaan, yang panjang bisa untuk 4 sampai dengan 5 pertanyaan. Nanti ini kita bahas satu persatu. Kemudian terakhir kita punya part C. Ya, part C ini adalah mini talk. Ya, bedanya apa sih conversation dialogue sama mini talk? Kalau mini talk itu dia tidak ada percakapan antara 2 orang. Atau dalam bahasa Indonesia kita bilang itu monolog ya, percakapan sendiri gitu loh. Nah, gimana bisa percakapan sendiri? Ya bisa aja dia nanti membahas mengenai satu materi, satu topik, materi pelajaran, atau pengumuman dan kawan-kawannya. Tapi durasinya juga lumayan panjang, sama halnya dengan long conversation gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk listening? Jadi intinya listening itu ada 50 item, 35 menit. Besok kalau seandainya ketemu lagi sama orang, soal TOEFL ada berapa soalnya? 140, 2 jam.
Sesi pertama ada listening, 50 item, 35 menit. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk ini? Ini cuma pengantar aja loh. Do you have question? Enggak ya? Kok diem nih? Atau jangan-jangan saya keluar dari Zoom? Enggak ya? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Tolong direspon ya kalau saya ngomong, takutnya nanti saya udah ngomong sendiri panjang lebar, ternyata saya keluar lagi dari Zoom. Ya, untuk memastikan kalau saya masih di sini dan kalian masih di sana. Begitu ya. Oke, lanjut. Kok nggak bisa bergerak, gitar. Nah, saya share ulang. Sudah terlihat jelas ya, guys? Kelihatan nggak ya? PPT-nya hilang, Miss. Hilang? Hilang lagi ya? Nah, ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke, kalau kelihatan kita lanjut ya. Jadi udah saya kasih tahu tadi di awal, it consists of spoken dialogue. Jadi kalau seandainya percakapan itu isinya percakapan antara dua orang, antara dua pembicara, ya. Dan biasanya kalau untuk yang pendek itu pembicaranya bisa satu atau dua kalimat, paling banyak tiga atau empat lah ya. Tapi ini satu sama dua kalimat sering banget terjadi. Jadi bisa dibayangkan ya untuk durasinya itu berapa menit gitu ya. Kalau seandainya ngomong satu orang satu kalimat. Kalau secara total berarti dua kalimat ya, berarti masih sekitar 30 detikan ya begitu. Nah, seperti yang sudah kalian hadapi di soal untuk TOEFL ya, jadi satu audio itu akan ada pertanyaan. Ya namanya pertanyaan listening itu tidak pernah ada dalam tertulis ya, dalam bentuk tertulis atau tidak pernah ada dalam bukletnya. Jadi bentuk pertanyaannya pun bentuknya adalah audio untuk memastikan kalau kalian itu memahami apa yang ditanya. Ya gitu ya. Jadi a third speaker asks a questions about what was said or implied in the conversation. Jadi pembicara ketiga itu akan memberikan pertanyaan tentang apa yang tersirat dalam percakapan. Begitu. Nah, ini perbedaan antara long sama short talk ya. Long talk. Short conversation are two lines in dialogue by two people. It's followed by multiple choice item. The 30 short dialogues and 30 questions about them make up part A of the paper to full test. Jadi sekitar 30 soal untuk yang tipe short dialogue, dan di short dialogue ini nanti ya akan ada percakapan pendek yang langsung keluar audionya. Bedanya dengan long conversation adalah there will be 60 or 90 second conversation between the student followed by a number of multiple choice item. Jadi kalau ini durasinya ya sekitar 30-40 detik, long conversation 60-90 detik. Untuk percakapannya itu akan sekitar 4 atau 5 soal. Kalau yang ini satu-satu soalnya, kalau yang ini keroyokan ya. Jadinya long conversation itu keroyokan ya. Audionya dulu yang keluar, baru keluarlah pertanyaan langsung 4 atau 5. Kalau short satu pertanyaan, satu audio. Nah, begitu juga dengan long talk. Long talk juga durasinya antara 60 sampai 90 detik saja. Dan soalnya untuk 4 sampai dengan 5 soal. Jadi ini kalau sebenarnya long conversation durasi sama tipenya, tipe soalnya itu sama, yang membedakannya adalah yang ini conversation, percakapan antara dua orang, yang ini dia monolog ngomong sendiri. Begitu. Nah, ini kurang lebih begini. Bentar. Kurang lebih begini nih ntar. Untuk ininya.
Nanti kalau seandainya nanti keluar untuk ininya, untuk linknya gabung lagi ya, karena ini 10 menit lagi berakhir, dia bukan premium. Kenapa ini dia nggak mau? Bentar ya. Oke. Nah, ini soal short conversation. Jadi yang biasa kalian dengarkan itu adalah audionya. Tapi yang ada di layar kaca, di layar HP masing-masing ini, di layar komputer kalian itu adalah skripnya. Jadi skripnya itu sependek ini loh untuk short conversations. Kebayang ya pendeknya ya. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Baru keluar narator. What does the woman say about Billy? Nah, jadi ini orang pertama, orang kedua, kemudian naratornya, dia akan memberikan pertanyaan setelah si conversation-nya berakhir. 12 detik pengerjaannya dari satu soal ke soal yang lain, jadi kalian punya waktu berpikir hanya 12 detik saja. Ya. Nah, ini tipikal yang long conversation. Nah, sepanjang ini loh, ini transkripnya saya kasih, belum ke audio ya kita ya, transkripnya. Jadi untuk yang panjang, ya sepanjang-panjang ini, untuk si apa namanya itu audionya. Jadi ini untuk yang pertama orang pertama ngomong berapa kali sentence, ya bisa 2 atau 3, yang ini dilanjut dengan yang perempuan gitu loh. Nah, langsung ketemu dengan pertanyaan di akhir setelah percakapan ini berlangsung. Ya kalian sudah merasakan lah ya tes TOEFL itu seperti apa ya, kurang lebih begini panjangnya untuk percakapan. Nah, kalau longcok ini panjangnya sebegini dan dia ngomong sendiri, karena dia ngomong sendiri jadi cuma ada satu skripnya. Nah, sepanjang ini bisa ngomongin apa aja, bisa ngomongin tentang materi, bisa ngomongin tentang pengalaman liburan, bisa ngomongin tentang pengumuman, field trip, dan presentasi dan lain-lainnya. Soalnya juga di akhir ada 4 atau 5 pertanyaan keroyokan di akhir. Nah, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih itu yang ada dalam soal listening. Jadi kalian sebelum menjawab atau mempunyai strategi dalam soal listening, setidaknya tahu juga ya tipe soalnya seperti apa, yang harus kamu lakukan apa. Ya, jadi tiga tipe soal: short conversation, long conversation, sama long talk. Ya, jadi jangan kaget tiba-tiba, oh, panjang banget. Oh, kok tiba-tiba soalnya di akhir. Jadi jangan kaget. Oke, kita lanjut sekarang ke short conversation. Apa yang harus kamu lakukan, strateginya apa, dan tipsnya apa dalam pengerjaan soal listening. Tadi kalian sudah mewakili ya, satu orang mewakili Miss, kecepatan ngomongnya, kemudian juga satunya lagi nggak ngerti artinya. Oke lah, kita sampingkan dulu dua itu. Ngomongnya kecepatan Miss, nggak tahu artinya. Ada beberapa tips yang harus kamu kerjakan. Miss, kalau saya nggak dengar dia ngomong apa, gimana? Ya, jadi mungkin ada yang kelewat ya dari 2 percakapan itu. Nah, pertama skill yang harus kamu miliki atau si tips yang harus dimiliki adalah focus on the last line. Jadi kita fokus ke orang kedua. Kan dalam percakapan ada 2 orang ya tadi ya, laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Yang sengaja suaranya dibedain supaya bisa kelihatan mana yang ngomong duluan, mana yang ngomong kedua. Kenapa? Karena itu juga ada pengaruhnya, mempengaruhi kalian dalam mendengarkan. Jadi fokus on the last line itu maksudnya adalah kita fokus ke orang kedua. The conversation is between 2 people, is followed by the question. It is important to understand that the answer of this type of question is most often found in the last line. Ya, jadi kalau seandainya alhamdulillahirabbil alamin, kalau seandainya kamu dengar dari awal. Tapi kalau saya nggak dengar dari awal, gimana fokus ke orang kedua? Kenapa? Karena orang kedua itu, yang pertama, the last line of the dialogue probably contain the answer to the question. Jadi mungkin saja dia akan berisi ya, atau mengandung sesuatu yang akan ditanyakan oleh narator. Nah, itu clue yang pertama. Ya, bisa dicatat ya, atau di screenshot pakai handphone masing-masing. Jadi orang kedua itu sering banget apa yang menjadi kalimatnya ditanya oleh narator atau ditanyakan dalam soal. Dia bawa clue gitu dengan kata lain. Yang kedua, listen to the first line of the dialogue. If you understand, that's good. If you don't understand, don't worry.
because it is probably doesn't contain the answer ya. Jadi kalau saya dengar, kalau bisa sih dari first line, tapi kalau nggak bisa dari first line, langsung fokus ke orang kedua. Be ready to focus on the last line on the dialogue because it probably contain the answer and repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text ya. Jadi begitu dengar langsung orang kedua apa, diulang lagi ya, kemudian cocok logikan dengan pilihan ganda A sampai dengan D begitu. Oke, wait. Kok malah keluar, sabar. Bentar ya, kenapa sih ini? Oke, lanjut, saya share ulang. Selanjutnya adalah kita coba ya di skrip ya. Sebelum saya mengeluarkan audio, kita belajar polanya dari skrip dulu ya. Kita belajar pola dari skripnya dulu. Bisa kelihatan di layar masing-masing? Bisa ya? Tolong direspon dong. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke. Kita coba belajar polanya. Ini orang pertama. Billy really made a big mistake this time. Yang kedua, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, orang kedua yang mana? Orang kedua woman-nya. Jadi dia yang sering ditanyakan, pernyataannya itu sering ditanyakan oleh narator. Coba lihat deh, naratornya nanya apa? What does the woman say about Billy? Jadi dia nanya, oke, apa yang wanita tersebut bicarakan mengenai Billy? Oh, katanya he forgot to turn in his research paper. Katanya bagiannya di situ. Oke, berarti yang kita cari dalam pilihan jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. A, it was the first time he made a mistake. Pertama kali dia melakukan kesalahan, padahal kata-katanya adalah dia lupa untuk mengumpulkan tugas papernya. Ya, yang kedua, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis. Yang C, he turned in the paper in the wrong place. Ya, dia lupa atau mengumpulkan di tempat yang salah. Yang D adalah he didn't remember to submit his assignment. Jadi didn't remember sama forgot itu sama ya secara bahasa. Ya, submit sama turn in juga sama. Jadi dia lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Sama dengan he didn't remember to submit his assignment. Nah, itu dia maksudnya fokus ke orang kedua, kita fokus ke apa yang dibicarakan oleh orang kedua, yang urutannya kedua dalam percakapan tersebut, karena biasanya kalimat yang diucapkan akan keluar di soal atau dia bawa clue. Itu tips yang pertama ya. Kemudian kita lanjut. Tips yang kedua adalah, nanti kita coba latihan ya, kita coba latihan satu persatu, tapi saya jelasin langsung 3 dulu biar cepat. Yang kedua adalah sinonim. Jadi maksudnya sinonim itu apa? Sinonim itu ya persamaan kata ya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jawaban dari pilihan ganda yang tadi kita pilih, yang berdasarkan dua orang kedua itu, biasanya sinonim dari apa yang dikatakan oleh orang kedua. So, often the correct answer in short dialogue is the answer in synonym for the keyword in short conversation. Jadi strategi apa yang harus kamu terapkan?